Ya, oke teman-teman. Kali ini saya akan mencoba jalan dari Komplek Gria Permata menuju Sungai Andai, jalan yang baru beberapa tahun sepertinya dibuka ya. Tapi sebenarnya saya sudah pernah beberapa kali juga lewat situ. Dan ini sekarang saya berada di Jalan Sungai Dua ya, yang menghubungkan Semangat Dalam dan Komplek Gria Permata. Beginilah kondisinya. Hmm. Ini adalah kondisi jalan Sungai Dua. Di sini masih apa ya? Kayak desanya itu masih kerasa banget di sini. Nah, kalau kita belok kanan itu ke Geria Permata dan kalau ke kiri kita ke Sungai Andai. Kita akan coba jalan ke Sungai Andai. Nanti kita akan lewat Desa Terantang lagi juga. Oke. Untuk jalan lewat sini sebenarnya agak sepi banget ya, karena komplek-komplek di sini paling rame itu udah cuman sampai di sini aja ya teman-teman. Kalau udah ke depan itu udah nggak terlalu banyak komplek. Ada sih, cuman kayaknya jarang di sebelah kanan komplek-komplek. Ini juga jalannya masih agak hutan. Enak sih kadang kalau naik sepeda-sepeda, naik goes ke sini. Kalau kita nyari angin-angin segar kan enak, cuman ada satu titik yang kurang enak aja. Ini ada tumpukan sampah yang kalau di sana di sini. TPS liar di sini, bukan TPS ini, cuman sedikit aja. Nah, sebelah kanan kita ini ada tumpukan sampah. Jadi ini dulu waktu saya masih suka sepedaan, goes-goes, sering kan ini lewat sini podcast gue. Cuman dulu jalan yang di Sungai Anda itu masih jalan akses Sungai Anda itu masih hutan ya, masih jalan setapak aja. Sekarang sih udah lebar jalannya, mobil lah bisa masuk. Cuman kalau kita dari Geria Permata ini menuju ke Sungai Anda itu nggak bisa naik mobil karena jembatannya masih jembatan kayu. Kalau dari rumah saya ke tempat kerja itu dari Semangat Dalam ya ke KM3 Ayani itu selisihnya 6 kilo. Kalau saya lewat belakang sini ketimbang saya lewat jalur utama, jalur Handai Bakti. Kalau saya lewat dalam itu selisihnya 6 kilo, kalau PP 12 kilo. Waduh, lumayan itu, setengah liter minyak. Nah, itu susahnya enak, udah dulu badannya sepi. Bahkan kadang waktu musim hujan dan banjir kemarin itu jalan di mana-mana macet ya, macet dan banjir. Saya kalau sini nggak ada kendala apa-apa, enak banget ke Plong. Karena daerah masuk daerah Banjar di Termun dan Kahitang itu kan macet ya. Itu waktu musim hujan masih musim banjir kemarin. Jadi sini ada salah satu alternatif. Nah ini jembatan kayunya. Jadi untuk akses untuk menyeberang dia ada dua jembatan, di sini satu dan di sebelah sana nanti juga ada satu. Nah, ini kita mau memasuki daerah Desa Terantang. Oke. Nah kalau kita ngambil kiri itu kita akan ke jalan apa ya, jalan lingkar apa, jalan Gubernur Subarjo ya kalau nggak salah. Tembusnya ke Sungai Tabuk, ke UMB, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah ini jalan ini dulu masih jalan setapakan aja, terus sekarang udah bagus. Sekarang layak lah untuk dilewatin dan nggak banjir juga sekarang karena lumayan tinggi itu di seiringnya. Jembatannya juga udah besar, cuman ya tadi untuk menyeberangnya nggak bisa karena jembatannya jembatan kayu. Nah jika sekarang dari sini nih udah mulai jadi PR nih, masalahnya di sini
Jalannya ini mungkin karena nggak kerawat ya, karena mungkin bukan jalur utama, makanya rusaknya itu dibiarkan aja. Nggak, perawatannya itu nggak terlalu diperhatikan. Nah inilah kawan-kawan, jalan Sungai Andai Andil Bakti, penghubung Sungai Andai Andil Bakti. Udah luas sebenarnya, mobil juga ada, orang-orang lewat sini kadang naik mobil. Nah itulah masalahnya. Ini karena musim hujan aja, jadi jalannya becek dan berair seperti ini. Kalau dia nggak hujan, kering aja 1 minggu, jalannya bagus kok sebenarnya. Cuman ya agak berlubang-lubang gini aja sedikit, cuman masih bisa dilewatin lah. Dulu jalan ini masih cuman setapak, kayak cuman muat buat 2 buah motor berselisihan aja, dan nggak terbuka kayak gini dulu. Pohon, rumput-rumput, pohon, jadi kayak benar-benar hutan, menembus hutan. Kayak orang-orang aja yang mau lewat sini itu kan karena desa Terantang, mungkin orang-orang dari desa Terantang itu mau beli apa-apa, jadi ya mesti lewat sini kan ke Sungai Andai kadang. Nah, inilah kondisinya. Wis, dia emang ada genangan air, cuman sebenarnya nggak ada yang dalam, nggak ada yang bikin sampai bikin amblas gitu loh. Nah, sini yang lumayan nih. Oke bang. Wih. Dan ini kayaknya juga perumahan terakhir ya untuk daerah Banjarmasin. Nggak tahu juga apa ini masuk wilayah, kayaknya masuk wilayah kota Banjarmasin sih ini masih perumahannya. Dan di depan sana juga ada baru dibuka perumahan bagi yang mau ngambil rumah untuk daerah Banjarmasin, mungkin bisa dipertimbangkan. Nanti mungkin kalau pembangunan perumahan udah jadi ya, jalan nggak mungkin kayak gini lah, pasti udah di aspal udah bagus. Ini kan karena masih pembangunan aja, jadi nggak bisa diperbaikin jalannya, maksudnya nggak bisa diaspal karena truk angkutan bahan-bahan itu kan masih lewat-lewat. Ini adalah tempat pengelolaan sampah Banjarmasin. Darurat sampah, rumah kompos ini salah satu yang berperan dalam mengurai sampahnya. Oke. Inilah kondisinya teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ada perumahan, perumahan yang ya mungkin buat teman-teman yang belum punya rumah, mau punya rumah di wilayah Banjarmasin, di wilayah pemerintahan Kota Banjarmasin, mungkin di sini bisa jadi salah satu opsi. Oke, nah kita masuk ke jalan aspal. Dari sini udah enak. Dari sini nanti kita akan sampai ke lampu merah Sungai Andai. Ini desa Biuku ya kalau misalnya. Desa Biuku atau kampung Biuku atau apa gitu. Pokoknya dulu ada dibikin wisata Biuku-Biuku kayak gitu. Kalau saya sendiri belum pernah lewat sini malam-malam, kayak tahu apa penerangannya. Cuman yang jelas di tengah jalan yang tadi kayaknya nggak ada lampu deh. Nggak ada tiang listriknya juga, nggak ada yang pengundi juga. Pengen sih kadang coba malam-malam mau itu gimana vibesnya, cuman ya masih belum ada ini aja kesempatan. Nah, nanti di depan kita ini ada SMP apa SMA ya, kayak 11 atau SMA 11, saya lupa. Oh, SMA Negeri 11 Banjarmasin, sebelah kiri kita nih.
kita ambil kanan, sebenarnya lurus juga masih bisa sih. Lurus masih bisa, cuman jalannya agak kecil, agak sempit. Setahu saya ya, jalannya agak sempit. Jadi ambil jalan yang lebih besar, agak lebih longgar. Oke. Ini jalan Antai saya kurang tahu ya, masih Sungai Antai. Sungai Antai ini bukan dulu hutan ya, kayak enggak sangat enggak menarik gitu untuk ngambil rumah di sini dulu. Mungkin tahun 2010 ke bawah masih wah ngeri lah pokoknya. Nah, ngeri itu apa ya, kayak masih hutan-hutan gitu, masih ada daerah-daerah pinggiran kota. Tapi sekarang wih, udah kayak kota sendiri ya, jadi kota di dalam kota, khususnya kepadatannya gitu. Karena kan di Sungai Anda ini juga banyak perumahan, padat kan perumahan penduduk di Sungai Anda ini. Jadi pagi nanti kalau sore jam 4, jam 5, jam 6 itu waduh macet biasanya kalau lewat sini. Kalau pagi sih mungkin masih bisa ya, karena kadang ada yang berangkat sekolah jam 7 atau kita apa santai santai. Nah, titik macetnya Sungai Anda itu simpang tiga itu teman-teman. Ya bisa aja kita lewat situ. Kalau kondisinya macet parah, kita bisa karena agak putar sedikit tidak apa-apa sih, yang penting kan nggak macet. Tapi karena ini nggak terlalu macet ya, jadi bisa aja kita lewat terus. Ini titik-titik macet terparah sih setahu setahu ya, Sungai Anda ini. Oke, panti asuhan, simpang tiga panti asuhan. Nah, terus, waduh, nah, jadi depan kita jembatan, terus nanti ada simpang 4 Sungai Andai Sultan Adam. Tahu nama simpang 4-nya itu apa sebenarnya? Oke, nah gimana? Cuma ini video ini direkod hari Jumat ya. Mungkin kalau hari Senin, Selasa, Rabu mungkin lebih padat eh, lalu lintasnya dari sekarang. Nah tadi kalau kita belok tadi kita kemudian lewat sana guys, sebelah kanan tadi, jalan yang mutar mutar menghindari macet. Oke. Nah di kita ini ada simpang 4, terus ke Sultan Adam, kanan Sultan Adam, dan sana Sultan Adam ke arah masjid apa ya? Nah, ambil kiri karena tujuan kita ke Veteran. Oke teman-teman, untuk video ini sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.